Konnichiwa. Kami dari kelompok 8 mata kuliah PPMJ kelas A, saya Rakanda dengan NIM 44. Saya Elektra dengan NIM belakang 053. Saya Lisa dengan NIM akhir 18. Saya Sasta dengan NIM akhir 23. Jepang mengalami berbagai banyak sekali tantangan demografi selama abad 21, mulai dari kenaikan lansia dan juga penurunan angka kelahiran, dan juga tidak luput dengan tantangan sosial berupa diskriminasi, burakumin, dan lain-lain. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 PPMJ akan membahas terkait permasalahan tersebut. Oke, kita mulai dari masalah demografinya. Dilihat dari Badan Pusat Statistiknya Jepang, setelah Perang Dunia II, itu Jepang mengalami penurunan angka kelahiran. Dalam jangka waktu ini, tingkat kematiannya sih juga menurun, sehingga populasi Jepang tetap meningkat walaupun dalam kecepatan yang lambat. Nah, alasannya pertama karena Jepang itu mengalami perubahan dari masa pre-modern ke industri maju. Kemudian, wanita di Jepang juga lebih memilih fokus kepada karirnya dibanding menjadi ibu rumah tangga, mengasuh anak di apartemen, dan juga menangani kebutuhan suami yang banyak banget. Padahal suaminya itu belum tentu mau membantu mereka mengasuh anak. Nah, tingkat kematian yang menurun ini juga pasti membuat lansia itu makin bertambah. Ini tuh membuat goyahnya rasio dependensi Jepang karena orang muda sudah mulai berkurang dan tidak banyak lagi tenaga kerja yang bisa diandalkan. Dependensi rasio itu kira-kira seperti apa, Kak? Nah, rasio dependensi itu ukuran yang menunjukkan seberapa besar beban tanggungan manusia-manusia dengan usia produktif seperti kita-kita ini gitu. Gitu. Nah, selanjutnya ada status wanita di Jepang. Nah, kalau soal wanita di Jepang ini di perusahaan ya tentunya itu masih diskriminatif. Jadi ini tuh ada dua kategori, yaitu Ippan Shoku, yaitu jalur non-karir. Itu tuh kerjanya misalnya sebagai sales atau cleaning service. Kemudian ada Shogoshoku, yaitu jalur karir. Itu bisa naik jabatan dengan signifikan, misal jadi karyawan, kemudian selanjutnya jadi project manager dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya ibu rumah tangga itu kerjanya paruh waktu dan baru bisa produktif balik kerja full time lagi saat anaknya sudah besar. Jadi karirnya itu sering terpotong dan tidak produktif. Kemudian ada isu homeless, itu berawal dari pria yang kehilangan pekerjaannya karena bangkrut, dipecat, atau yang lain-lain. Nah, pemerintah itu menawarkan apato atau rusun selama 2 tahun itu disewakan buat mereka. Namun mereka ini malu untuk daftar gitu. Oh iya, kan di Jepang itu populasinya sudah menurun. Otomatis kan anak mudanya nggak banyak nih. Karena keluarga-keluarga juga nggak banyak yang pengen menambah keturunan mereka. Kira-kira tuh ada nggak ya solusinya? Ada tuh. Nah, dari pemerintah Jepang sendiri, mereka itu membuat semacam program untuk meningkatkan angka kelahiran, yakni yang disebut Angel Plan yang diadakan pada tahun 1994 dan New Angel Plan yang diadakan pada tahun 2000. Nah, apa sih tujuannya Angel Plan dan New Angel Plan ini? Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan angka kelahiran dan membantu memfasilitasi para orang tua yang memiliki anak. Nah, fasilitasnya itu mencakup daycare, TK, kemudian ada sekolah swasta juga untuk membantu mereka meningkatkan angka kelahiran. Nah, di sini saya akan melanjutkan pernyataannya Asya tentang jaminan sosial. Nah, berdasarkan website Kementerian Luar Negeri Jepang, terdapat sistem jaminan sosial. Nah, sistem jaminan sosial ini terbagi ke dalam 7 kategori. Yang pertama yaitu ada pensiun publik, kemudian yang kedua ada layanan dan asuransi kesehatan, yang ketiga ada layanan sosial bagi lansia dan disabilitas, kemudian ada juga kebijakan keluarga, kemudian ada bantuan publik, dan ada asuransi ketenagakerjaan serta kecelakaan kerja. Nah, kemudian kita akan membahas jenis asuransi sosial di Jepang. Nah, jenis asuransi sosial di Jepang ini meliputi banyak sekali. Contohnya yaitu pertama asuransi kesehatan nasional, kemudian ada asuransi kesehatan karyawan, lalu ada asuransi ketenagakerjaan, asuransi pensiun, asuransi perawatan lansia, dan asuransi kecelakaan kerja. Nah, fun fact nih, sebelumnya di awal abad 20-an itu
masyarakat Jepang itu mengalami kenaikan populasi yang sangat tajam, yang dimana hal ini menyebabkan masyarakat Jepang itu bermigrasi dimulai dari Hawaii, Kanada, dan juga Amerika. Nah, namun dikarenakan padatnya penduduk Jepang yang ada di negara lain, ini menyebabkan munculnya gerakan anti Jepang, yang dimana ini dikarenakan karena faktor ekonomi dan juga faktor sosial, yang dimana masyarakat asli seperti Amerika, Kanada itu merasa terganggu dengan adanya dekasegi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak dekasegi itu apa? Iya, apa ya? Nah, dekasegi itu merupakan imigran Jepang yang dimana mereka bekerja di negara tersebut sebagai buruh dan juga petani dan juga seperti pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Nah, karena munculnya anti Jepang tersebut, masyarakat Jepang itu berpindah ke berbagai negara seperti Brazil dan juga wilayah-wilayah jajahan lainnya. Nah, fun fact, Dekasegi ini berminat untuk berpindah ke negara Brazil karena tercatat bahwa di Brazil sendiri saat itu mencatat terdapat 70.000 lebih masyarakat Jepang yang tinggal di sana, dan sampai sekarang banyak masyarakat yang memiliki darah keturunan orang Jepang gitu. Nah, jadi begitulah pembahasan terkait permasalahan dan juga tantangan demografi dan sosial bagi kelompok kami. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan dapat menjadi wawasan luas bagi para penonton. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.